Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemudian dalam kelanjutan Unwanul Hikam, lambang atau sumber-sumber hikmah dan adab yang disebut oleh penulis rahimahullah, bait syair yang ketiga, ya amiran li kharabid dari mujtahidan. Itu di sebagian cetakan seperti itu, di cetakan lain ya amiran li kharabid dahri mujtahidan billahi hal li kharabil umri umranu. Kata beliau, wahai orang yang memakmurkan kharabid dar, rusaknya rumah. Di sebagian cetakan rusaknya masa. Mujtahidan, dalam keadaan dia bersungguh-sungguh. Iya. Maksudnya di sini, wahai engkau yang memakmurkan kehidupan dunia ini, rumah tempat tinggal sementara yang akan rusak sirna bersama perjalanan masa. Wahai engkau yang sibuk membangunnya, lalai dari memakmurkan kehidupan akhirat, maka beliau memberi nasihat, billahi, demi Allah, hal li kharabil umri umranu, demi Allah, jawab pertanyaanku, apakah ada yang mampu memakmurkan umur yang rusak? Iya. Ini uslub yang indah ya di dalam menyentuh hati dan mengingatkan dari hakikat kehidupan dunia ini. Jadi seorang yang sudah condong kepada kehidupan dunia, hatinya terikat dengannya, selalu dia makmurkan, padahal dia tahu bahwa itu adalah persinggahan sementara, rumah yang akan rusak. Kalaupun rumah atau tempat tinggalnya adalah bagus, kalau tidak rusak bersama masa yang berjalan, maka akan dia tinggal untuk ahli warisnya. Iya. Dia bersungguh-sungguh dalam hal tersebut. Dipalingkan dari memakmurkan akhiratnya. Nah, maka beliau ingatkan bahwa ada tugas dalam umur. Dan umur ini harus dimakmurkan. Harus dipelihara dari umur ini. Kalau dia rusak dengan kecenderungannya kepada dunia, iya, dari mencari harta, mencari kedudukan, kemudian dia berusaha untuk meninggikan dirinya di tengah manusia, sibuk dengan hal-hal yang melalaikannya dari Allah dan hari kehidupan akhirat, sibuk dari hal yang melalaikannya, sibuk dari perkara ilmu, iya. Dia bersungguh-sungguh di dalam membangun hal yang sebenarnya akan hancur. Ya. Maka itu hakikatnya, beliau ingatkan, billahi, demi Allah, apakah ada yang mampu memakmurkan umur yang rusak? Ya. Umur ini pertanggungjawaban, sebuah amanah, akan ditanyakan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya di mana dia habiskan. Dan yang kedua, an syababihi fi ma ablah,
tentang usia mudanya, di mana dia usangkan. Pertanyaan yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dan yang keempat, an ilmihi fima amila bih. Tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Iya. Maka ini pertanggungjawaban di dalam umur. Dan dia adalah nikmat akan dipertanyakan. Nikmat akan dipertanyakan. Karena itu bila ruh keluar dari jasad, yang ada pada dirinya adalah penyesalan. Ya. Penyesalan, kalau dia adalah jiwa mukminah, jiwa yang salihah, dia menyesal. Kenapa? Dulu sepanjang dia hidup, tidak dia manfaatkan umurnya sebaik mungkin. Iya. Dia menyesali hal-hal yang kadang mubah, perkara-perkara boleh dia lakukan. Kenapa yang mubah yang dia lakukan ini tidak dia rubah saja dalam bentuk ketaatan? Apalagi kalau ada hal yang dia lalaikan. Apalagi kalau ada hal yang merupakan dosa. Dia menyesal, kenapa tidak dia makmurkan dengan ketaatan di masa dia hidup. Dan tentunya kalau dia adalah jiwa yang tidak salihah, penyesalannya lebih dahsyat lagi. Allah mengingatkan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Hingga ketika salah seorang dari mereka didatangi oleh kematian, ia berkata, wahai Rabbku, kembalikanlah saya. Barangkali saya beramal salih kalau saya dikembalikan pada amalan yang saya tinggalkan. Itulah penyesalan. Iya. Maka seorang yang gemar memakmurkan dunianya, rumahnya yang sementara yang akan rusak, akan sirna, tapi dia lalai di dalam memakmurkan rumahnya yang hakiki, rumahnya yang kekal abadi, yaitu negeri akhirat, itu artinya dia telah menghabiskan umurnya di dalam kerusakan. Maka penulis mengingatkan di sini, demi Allah, apakah ada yang mampu memakmurkan umur yang telah rusak? Sebab kesempatan kalau sudah berlalu tidak akan kembali. Matahari kalau sudah terbenam, sudah berkurang satu, sudah berkurang bagian dari lembaran hidup ini, tidak bisa kembali lagi. Ya. Dan seorang apabila telah menjalani saat dari kehidupannya, maka saat kehidupan ini, apa yang tercatat untuknya di dalam berupa kebaikan maupun kejelekan, telah tercatat hingga hari kiamat. Maka inilah dari hakikat kehidupan yang diingatkan oleh penulis rahimahullah. Iya. Kemudian di bait syair yang keempat, kata beliau, wa ya harisan 'alal amwali tajma'uha unsita anna surural mali ahzanu. Kata beliau, wahai orang yang sangat berambisi mengumpulkan harta-harta, engkau telah dilupakan bahwa kegembiraan pada harta itu sebenarnya adalah berbagai kesedihan. Kegembiraan pada harta adalah berbagai kesedihan. Ya. Sini beliau ingin membahasakan hikmah seputar harta dan bagaimana hakikatnya. Iya. Ya harisan 'alal amwali tajma'uha. Wahai engkau yang pekerjaanmu hanya mengumpul harta, semangatmu hanya mencari harta. Unsita, telah dilupakan kepadamu bahwa kegembiraan harta itu adalah kesedihan-kesedihan. Beliau bahasakan dengan jama' ahzan, kesedihan-kesedihan. Sebab di dalam harta itu, iya, di dalam mengumpulkannya, seorang pun bergembira dengannya, ada berbagai gundah gulana, ada berbagai kesedihan-kesedihan. Ya. Pada
ketika dia mengumpulkannya, mencarinya. Ya. Demikian pula ketika dia menggunakannya, membelanjakannya. Ya, belum lagi terkait dengan kewajiban-kewajibannya pada harta tersebut. Ya. Pertanggungjawabannya. Belum lagi kalau ada yang hilang dari hartanya. Ya. Nah, ini semuanya di dalam lembaran-lembarannya terdapat kesedihan-kesedihan. Maka beliau ingatkan, kalau engkau semangat mengumpul harta, bahwa ingat, pada orang yang semata kerjanya mengumpul saja, di belakangnya banyak kesedihan dan gundah gulana. Ya. Nah, ini beda dengan seorang hamba, dibukakan untuknya dunia, tapi dunia itu hanya di tangannya, dan akhirat makmur di dalam hatinya. Maka itu adalah bagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk dia berbuat yang lebih baik lagi. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, "La hasada illa fi itsnatain." Tidak ada hasad kecuali pada dua orang, pada dua perkara. Yang pertama, rajulun ataahu Allahu malan fahuwa yunfikuhu ala halakatihi fil haq. Adalah seorang lelaki Allah berikan padanya harta, lalu harta ini dia belanjakan dalam kebinasaannya membela kebenaran. Ini pembahasan ya, kebinasaan membela kebenaran. Maksudnya dia betul-betul dalam harta itu dia gunakan di dalam segala bentuk-bentuk kebaikan. Iya. Dia ada kewajiban pada dirinya. Dia ada kewajiban pada keluarganya, pada anak-anaknya. Dan seorang lelaki memberi makan yang halal kepada anak dan istrinya, memberikan kecukupan, itu bagian dari ibadah. Iya, menunaikan tanggung jawab. Dan dari apa yang Allah berikan, dia membela dengannya kebenaran, membuka pintu-pintu kebaikan. Ya, ini orang pantas kita hasad terhadapnya. Sebab dia membuka untuk dirinya berbagai pintu kebaikan. Dan mungkin selainnya tidak mampu melakukannya. Tidak mampu untuk melakukannya. Iya. Maka ini orang yang pertama. Orang yang kedua, wa rajulun ataahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seorang yang diajarkan padanya hikmah, yaitu Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah, maka dia berhukum dengannya dan mengajarkannya kepada manusia. Ini dua golongan kita boleh hasad. Selain daripada itu tidak boleh hasad. Hasad haram namanya. Menghendaki hasad yang dimaksud dalam hadis tadi yang baik, itu hasad dia ingin seperti saudaranya itu. Iya. Seperti apa yang dia lakukan. Bukan maksudnya dia menghendaki nikmat itu hilang dari saudaranya. So, kalau dia menghendaki nikmat hilang dari saudaranya, itulah hasad yang dicela. Iya. Dia menghendaki hilangnya nikmat dari saudaranya. Dan mungkin akan datang nanti pembahasan terkait dengan akhlak yang jelek ini seputar hasad. Diterangkan oleh penulis rahimahullah. Baik. Ya harisan 'alal amwali tajma'uha, wahai orang yang semangat mengumpul harta. Unsita anna sururul mali ahzan. Kau dilupakan bahwa kegembiraan pada harta itu adalah kesedihan-kesedihan. Iya. Sekali lagi saya tekankan ya, bahwa ini pokoknya adalah seorang yang semangatnya hanya mencari harta. Tidak ada dari kehidupan dunia yang dia sentuh. Apa tidak ada dari kehidupan akhirat yang dia sentuh. Tapi seorang yang di dalam hatinya adalah kehidupan akhirat. Tujuan hidupnya telah berlalu. Beberapa hadis saya terangkan bagaimana baiknya untuk hamba itu. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah apa yang Allah datangkan kepadamu dari kehidupan akhirat
dan yang jangan lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Iya. Jadi pokok yang dicela semangat terhadap harta, membuat dia lalai dari agama, ya, membuat dia lalai dari hal yang lebih penting. Ya. Ini perkara-perkara yang masuk di dalam celaan. Dan hadis-hadis seputar ini banyak sekali. Iya. Di antara hadis juga yang ingin saya ingatkan di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma di'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi li dinihi." Rasulullah bersabda, tidaklah dua serigala yang lapar dilepas di tengah kambing-kambing yang tidak ada pengembalanya. Kira-kira kalau ada serigala kelaparan, ya, sudah dikurung beberapa hari serigala ini, tidak makan, kemudian dilepas di tengah kambing-kambing, tidak ada yang mengembalinya, tidak ada yang menjaganya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh serigala ini? Hah? Senyum-senyum begitu? Ya. Atau mengintai dari jauh saja? Oh enggak, pas lepas langsung pasti berbuat kerusakan. Iya, dan bisa dibayangkan kerusakan yang akan dia lakukan. Tapi Nabi membahasakan kerusakan dua serigala ini terhadap kambing-kambing tersebut tidaklah lebih bahaya dari semangat seseorang untuk mencapai harta dan mencapai ketinggian pada mencapai kepemimpinan, ketinggian, ambisi kepemimpinan dalam agamanya. Iya. Seorang punya ambisi, ditokohkan, dipandang, ya, ingin selalu merasa di depan, ya. Kalau ada yang dianggap lebih darinya harus dijatuhkan, harus mundur ke belakang, ya. Ini ambisi-ambisi namanya. Dan semangat seseorang untuk seperti itu adalah hal yang sangat membahayakannya. Hal yang sangat membahayakannya. Ya. Karena itu seorang hamba hendaknya dia melihat pada apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Dalam mengumpul harta, yang dia lakukan, dia kerjakan, dia arahkan kepada kebaikannya, kepada akhiratnya. Iya. Ketika dia berbicara tentang agama, maka harusnya dia mengikhlaskan hal tersebut untuk Allah, mencari ridha Allah, untuk kebaikan agama, untuk keselamatan manusia. Bukan dia berbicara untuk membela dirinya atau untuk meninggikan kedudukannya. Adapun untuk maksud yang lainnya, sebab itu maksud-maksud dunia ditinggalkan oleh seorang hamba. Iya. Baik. Dan ini dari nasihat yang indah diuraikan oleh penulis. Kemudian yang kelima, dan ini masih nasihat-nasihat pendahuluan ya. Kata beliau, "Za'il fu'ada 'anid dunya wa zinatiha, fasaffuha kadarun wal waslu hijranu." Wal waslu hijranu. Iya. Kata beliau, "Za'il fu'ada 'anid dunya wa zinatiha." Tahanlah hati itu dari dunia dan perhiasannya. Iya. Jadi sini beliau masuk ke sudut lain. Beliau uraikan hakikat dunia, keadaannya dalam kehidupan. Beliau sekarang masuk ke sudut penting sekali. Iya. Tahan hati dari dunia dan perhiasannya. So, kalau hatinya sudah kuat, di dalam hatinya kehidupan akhirat terang benderang, maka akan mudah baginya untuk menundukkan segala kehidupan dunia di tangannya. Iya.
sepanjang kehidupan akhirat terang benderang di dalam hatinya. Karena itu memperhatikan amalan hati penting bagi seorang hamba. Dijaga. Iya. Dijaga dan dia perhatikan. Tatkala hati itu sudah makmur dengan selain dari kehidupan akhirat, itu kadang menutupinya, meredupkan cahayanya, menimbulkan di dalamnya berbagai prahara. Iya. Maka hendaknya dia pelihara dari kehidupan atau dari hati tersebut, dari dunia dan perhiasannya. Karena dunia itu, kata penulis, ya, safuha qadarun, safuha kadarun. Ya. Yang bersihnya itu keruh. Bersihnya dianggap apa? Keruh. Wal waslu hijrani. Menyambungnya itu artinya memutuskannya. Dekat kepadanya, hakikatnya menjauhinya. Hakikatnya menjauhinya. Nah, ini hakikat beliau ingatkan. Ya. Dunia yang paling bersih pun dianggap paling bersih, paling murni, itu keruh. Ya. Dan menyambungnya, dekat kepadanya hakikatnya adalah memutuskannya. Akan meninggalkannya. Akan meninggalkannya. Iya. Baik. Dan sekali lagi, tatkala penekanan terkait dengan hati, maka perlu dimakmurkan hati itu. Dijaga kondisinya. Dipelihara keadaannya. Tatkala hatinya bagus, maka baik semua apa yang dilakukan oleh tubuh. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb." Ketahuilah bahwa pada jasad itu ada segumpal daging. Apabila baik, baik pula seluruh jasad. Apabila rusak, rusak pula seluruh jasad. Segumpal daging ini adalah hati. Iya. Hati inilah kalau dia hatinya selamat, baik, itulah yang memberi manfaat untuknya pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu adalah hari tidak ada harta dan anak-anak yang bermanfaat kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Iya. Ini 5 bait syair. Setelah itu penulis, ya, setelah mengingatkan hakikat dari kehidupan dunia, dan ini ya pembukaan. Dan itulah seorang ketika masuk di dalam ilmu, ya, mempelajari ilmu, maka dia bersihkan dari dirinya, dari jiwanya, hal yang dengannya dia siap menerima ilmu itu. Maka penulis ketika ingin memasukkan, ya, dari sumber-sumber hikmah dalam lembaran-lembaran atau bait-bait syair yang beliau jelaskan, beliau ingatkan dulu tentang dunia, hakikatnya, pentingnya memakmurkan umur, ya. Dan jangan dikotori hati itu, ya, dari sesuatu terkait dengan dunia dan perhiasannya. Kalau keadaan seperti ini, maka beliau pun masuk ke dalam pembahasan. Kata beliau, wa ar'i sam'aka amthalan ufassiluha kama yufassalu yaqutun wa marjanu. Ya. Kata beliau, pasanglah pendengaranmu baik-baik. Perhatikan baik-baik. Saya akan membawakan permisalan-permisalan yang saya tafsil. Ya. Yang saya tafsil. Ya. Kalau di penjual gaharu, ya. Kalau sudah beli kayu gaharu, ditafsil, nah itu dia uraikan semua kayu itu, lalu dia bersihkan, diambil yang bagusnya, dia pisah, ya, dari kayu tersebut, yang mana yang jenis super misalnya, double super, atau yang jenis biasa, atau yang jenis rendah, ya. Nah itu dia tafsir. Jelas ya? Nah, ini banyak permata, ya. Banyak barang yang berharga, banyak hikmah-hikmah. Oleh penulis di sini, dengarkan dari permisalan dan hikmah-hikmah ini,
saya akan pilihkan kama yufassalu yaqutun wa marjanu. Seperti seorang memilih yakut dan marjan. Yakut dan marjan dua perhiasan yang dipakai berhias dari batu-batu cantik. Dipilih yang paling bagusnya. Iya. Dipilih yang paling bagusnya. Dan di sini penulis tidak memuji dirinya. Dia hanya menjelaskan bahwa banyak hikmah dan banyak permisalan, beliau memilih yang terbaiknya. Ya. Untuk engkau, bagus engkau dengarkan, bagus engkau perhatikan. Ya, karena itu di sini penulis terangkan metodenya. Bahwa beliau akan memilih dari hikmah. Ya. Kalau misalnya banyak perhiasan di depannya, ya, ada sekarung perhiasan, dia pilih dari perhiasan ini yang paling bagusnya. Itu yang akan dia kedepankan. Iya. Maka mulai beliau masuk menjelaskan dari hikmah-hikmah tersebut. Beliau berkata, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahumu fatalama sta'badal insana ihsanu. Kata beliau, berbuat baiklah kepada manusia. Berbuat baiklah kepada manusia. Ini dari hikmah. Berbuat baik kepada manusia. Kenapa? Sebab kalau engkau berbuat baik kepadanya, tasta'bid qulubahumu, engkau akan memperbudak hati-hati mereka. Iya. Karena manusia itu diperbudak oleh perbuatan baik. Baik, ini bahasa ya, dipakai oleh penulis rahimahullah dengan bahasa diperbudak. Ya, dan ini bahasa sering berjalan di kalangan para penyair. Mereka bahasakan sesuatu yang mendalam itu dengan bahasa yang berlebihan. Dan ini tidak tepat di dalam pembahasan agama kita. Ini kalimat-kalimat yang sebaiknya ditinggalkan. Iya. Jelas ya? Sebab penghambaan itu adalah kekhususan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Walaupun maksud penulis kita bisa tangkap bahwa kalau seorang berbuat baik, ya, itu akan memperbudak hati orang. Maksudnya orang yang berbuat baik itu terikat dengan kepada siapa? Yang berbuat baik kepadanya. Iya. Kepada siapa yang berbuat baik kepadanya. Karena itu dibaratkan oleh orang Arab, ya, bahasa, kata mereka, hati itu tabiatnya cinta kepada siapa yang berbuat baik kepadanya. Iya. Nah, ini bahasa lebih bagus. Karena biasanya kalau seorang mendapatkan perlakuan baik, dia akan cinta kepada orang yang berlaku baik kepadanya tersebut. Iya. Nah, itulah yang kita ketemukan. Pada anak dia cinta kepada orang tuanya. Iya. Kepada kawan dia cinta kepada kawannya. Karena banyak berbuat baik kepadanya. Ya, sebab memang tabiat manusia seperti itu. Iya. Dan ini juga dimanfaatkan di dalam beberapa pembahasan agama kita. Karena itu sebagian zakat boleh diserahkan kepada orang yang kafir, melembutkan hatinya masuk ke dalam Islam, atau menahan kejelekannya tidak mengganggu kaum muslimin. Atau orang yang baru masuk Islam diberi dari pemberian, membuat hatinya lebih kuat di atas keislaman. Sebab pemberian itu memperkuat, mengikat. Iya. Jelas ya? Tapi bahasa dari penulis di sini, ini yang saya katakan tadi. Ya, bahasanya adalah perlu diperbaiki dan sebaiknya tidak dipakai. Jadi kalau ingin lebih bagus, berbuat baiklah kepada manusia, maka itu akan melembutkan hati-hati mereka. Misalnya, itu akan membuat hati mereka condong atau simpati. Ya. Tapi kalau bermakna memperbudak hati itu, memperhamba hati-hati tersebut, ini kalimat penghambaan, ya, kalimat yang sangat besar. Jelas ya? Baik. Kemudian dari sisi yang kedua, yang perlu diperhatikan di sini, bahwa penulis ingin menekankan pentingnya berbuat baik kepada manusia. Iya. Dan Allah telah berfirman dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik.
dan berbuat baiklah engkau. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Iya. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya, dan beberapa ayat menjelaskan tentang makna ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Shaddad bin Aus, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Sungguhnya Allah menetapkan untuk berbuat baik pada segala sesuatu. Berlaku ihsan pada segala sesuatu. Iya. Maka ihsan kepada manusia ini dari hal yang diperintah di dalam agama kita. Dan Allah berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Berbuat baiklah kalian, sungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Ya, kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, dan sebagian ulama menguatkan hadis bahwa dari Asmaul Husna nama Al-Muhsin. Nama Al-Muhsin. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Cinta kepada hamba-hamba yang berbuat baik. Iya. Maka berbuat baik ini dijaga dan dipelihara. Ya. Sebab dengan itulah seorang menjalin hubungannya dengan manusia yang lain. Ya. Dan berbuat baik banyak bentuknya. Berbuat baik banyak bentuknya. Ya. Dia bisa berbuat baik dengan ilmu, dan itu yang paling bagusnya. Dia ajari orang yang jahil, dia ingatkan orang yang keliru, dia luruskan orang yang bengkok. Ya. Dan ini dari perbuatan baik. Demikian pula dari perbuatan baik, kadang dengan tenaga. Ya. Dia bantu saudaranya, dia turun tangan pada sesuatu yang diperlukan. Dan juga dari perbuatan baik, dia bantu dengan harta. Ya. Banyak bentuknya berbuat baik kepada manusia. Ya. Dan dari perbuatan baik, dia tidak mengganggu manusia dengan lisan maupun tangannya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itu sifat kaum muslimin. Iya. Baik. Jadi kata beliau rahimahullah, "Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum fatala masta'bada al-insana ihsanu." Karena sudah terbukti di dalam kehidupan, sudah sangat lama manusia itu menjadi budak karena perbuatan baik. Ini sekali lagi bahasa kita sudah luruskan ya. Dan di sini juga saya perlu ingatkan perkara lain. Iya. Bahwa apa yang disebut oleh penulis di sini mimbabit taglib, kebanyakannya. So kebanyakan manusia seperti ini, kalau diperbuat baik, dia tambah lembut hatinya, dekat. Tapi di antara manusia ada yang perbuatan baik tidak bermanfaat untuknya. Iya. Berbuat baik kepadanya ditafsirkan sebagai hal yang salah. Ya. Dilakukan perbuatan baik kepadanya semakin menghinakan orang lain. Ada jenis-jenis manusia seperti itu yang rusak. Ya. Karena itu kalimat dari penulis, berbuat baiklah kepada manusia, pasti akan membuat hati itu menjadi menjadi hamba atau memperbudak hati. Ini juga dari sisi ini kurang cocok. Ya, sebab perbuatan baik memang kaidah umum berbuat baik kepada seluruh manusia. Tapi ada orang yang kadang perbuatan baik tidak cocok untuknya. Ya, cocoknya kadang didiamkan. Ya. Dan kadang sebagiannya perlu untuk ditegur. Ya. Dan teguran-teguran ini tergantung siapa orangnya dan kondisinya bagaimana. Sebab beda teguran dari seorang penguasa, dari seorang ayah, dari seorang suami. Itu ada perbedaan-perbedaan. Iya. Maka perkara-perkara yang seperti ini hendaknya diperhatikan. Walaupun kaidah dasarnya seorang berbuat baik dan berbuat baik. Kemudian yang perlu saya ingatkan juga di sini,
dari ucapan penulis. Penulis ketika mengatakan berbuat baiklah kepada manusia, maka hati mereka akan condong, akan menjadi hamba bagimu. Ya, maksudnya akan dia akan baik kepada kalian. Ya. Ini dari manfaat duniawiyah. Jelas ya? Dan kemanfaat dunia kadang memang disebutkan sebagai pembahasan kabar gembira. Ya. Dengan keutamaan Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan dengan keutamaan dan rahmat Allah, hendaknya mereka bergembira. Itu adalah yang paling baik untuk apa yang mereka kumpulkan. Iya. Jadi seorang berbuat baik, ya. Kemudian dia mendapatkan dari kehidupan dunia, itu adalah hal yang biasa. Sebab amalan-amalan salih seperti itu membuka kebaikan untuk seorang hamba dunia dan akhiratnya. Tapi yang perlu diingat di sini, tidak boleh seseorang berbuat baik untuk dapat dunia. Jelas ya? Tidak boleh berbuat baik untuk dapat dunia. Ya, dan ini yang keliru di banyak. Kalau kita lihat sekarang ada orang-orang yang menganjurkan sedekah, ya, menganjurkan berinfak. Ya. Yang diiming-iming, kamu kalau bersedekah 1 mobil dapat 700 mobil pada hari kiamat. Ya. Sebab di dalam hadis seorang sahabat datang membawa seekor unta, sudah dicocok hidungnya siap berperang. Nabi berkata kamu akan dapat 700 unta pada hari kiamat. Ya. Jadi hanya disebut dari keindahan dunia saja yang dia dapat. Dan seorang yang bersedekah semata dia dapat dunia, ini perkara yang berbahaya baginya. Itu dibahas ya di pembahasan tauhid. Ya. Sebab kalau dia semata berbuat untuk dunia, akan hapus amalannya. Akan terhapus amalannya. Dan akhirnya, karena kurang fikih di dalam masalah ini, banyak orang bergampangan. Ya. Orang-orang jatuh dalam maksiat, mencuri, berzina, melakukan perbuatan-perbuatan haram, terkumpul padanya harta-harta dari sumber yang haram. Oh gampang. Ya pergi umroh saja, nanti kan bersih hartanya. Iya. Kita bersedekah sebagiannya saja, bangun masjid. Nanti harta yang lain menjadi bersih. Sebab memang dia hanya mencari dari sisi apa? Kehidupan dunianya saja. Padahal di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Perhatikan ayat ini mendalam sekali. Iya. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka amalannya di dalam menghendaki kehidupan dunia itu kami akan sempurnakan. Ya, kami akan sempurnakan. Dan kami tidak akan kurangi darinya sama sekali. Tidak akan dia kurangi. Allah tidak akan menguranginya. Jadi kalau seorang menghendaki, misalnya dengan harta yang dikeluarkan dari dunia, Allah akan berikan untuknya dunia. Diberikan apa yang dia inginkan dari dunia. Tapi ingat, di kelanjutan ayat, mereka inilah tidak ada bagiannya di akhirat kelak kecuali neraka. Ya. Habis seluruh amalan yang mereka lakukan dan batil pekerjaan mereka. Ini dari hal yang menghancurkan amalan. Dari hal yang bertentangan dengan tauhid. Seorang beramal kebaikan tapi dia menghendaki dengannya apa? Kehidupan dunia. Karena itu perlu saya ingatkan, adanya dari kebaikan-kebaikan di belakang amalan, dari manfaat dunia, itu bagi seorang hamba hanya kabar-kabar gembira. Ya, hal yang dia bermohon Allah memberikan hal itu untuknya. Tapi tujuan utamanya, niatnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pokok yang harus dijaga di dalam hati seorang hamba. Iya. Dan ini penting ya untuk saya ingatkan. Baik. Kemudian dikatakan di sini, ya di sini saya ingin ingatkan ya, bagaimana dari para as-salaf rahimahumullah,
Mereka menjaga kondisi hatinya, keikhlasannya di dalam berbuat baik. Jangan sampai perbuatan baik yang dia lakukan kemudian dapat balasan di dunia, jangan sampai itu hanya balasannya di dunia, tidak dapat lagi di akhirat. Iya, tidak dapat lagi di akhirat. Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan di kalau saya nggak salah di risalah beliau mensyarah hadits tentang para ulama pewaris para nabi. Iya. Di situ Ibnu Rajab sebutkan sebuah kisah dari seorang alim yang duduk mengajar di tengah murid-muridnya. Ya. Kemudian datang dari gunung, ya, hewan. Kalau saya nggak salah disebut namanya nu'ama, yaitu burung unta. Ya. Burung unta ini turun dari gunung, terus berjalan mendekati dia ke majelisnya sampai di depannya, seperti orang yang menyerahkan, seperti hewan yang menyerahkan diri, siap untuk disembelih. Iya. Maka ketika melihat burung tersebut, si alim ini berubah warna mukanya menjadi pucat. Iya. Menjadi apa? Pucat. Kelihatan kekhawatirannya. Maka ditanyakan kepadanya, ada apa? Kata alim ini, tadi